Oke volley lovers, welcome back to Info Volley YouTube channel. SEA Games 2025 sudah selesai. Indonesia meraih perak. Dan salah satu nama yang banyak dipuji adalah Boy Arnes. Tapi pertanyaannya sekarang bukan soal pujian. Pertanyaannya lebih penting. Apakah performa Boy Arnes di SEA Games 2025 sudah cukup untuk mengatakan dia siap naik level? Karena tampil bagus di SEA Games dan siap bersaing di level Asia itu dua hal yang berbeda. Mari kita bahas jujur. Secara positif, Boy Arnes memang tampil cukup konsisten. Dia dipercaya bermain di laga-laga penting. Sebagai outside hitter, dia menjalankan tugas dasar dengan cukup rapi. Receive, cover, dan serangan dari posisi 4. Dia bukan beban tim, dan itu fakta. Tapi sekarang kita masuk ke bagian kritisnya. Apakah Boy Arnes sudah jadi game changer? Apakah dia tipe OH yang bisa mengubah momentum saat tim tertekan? Di final melawan Thailand, kita melihat perbedaan level. OH Thailand mampu mencetak poin meski blok sudah terbaca. Sementara Boy Arnes masih cukup bergantung pada bola ideal. Ini bukan kesalahan individu, tapi indikator level. Kalau bicara peluang abort atau ke level lebih tinggi, klub luar negeri tidak mencari pemain cukup bagus. Mereka mencari pemain yang punya satu keunggulan jelas. Dan di titik ini, Boy Arnes masih harus menjawab. Apa senjata utamanya? Power, belum dominan. Serve pressure, masih inkonsisten. Defense, cukup, tapi belum elit. Artinya potensinya ada, tapi paketnya belum lengkap. Namun di sisi lain kita juga harus adil. Boy Arnes masih muda. Ini bukan peak performance-nya. SEA Games 2025 bisa jadi fondasi, bukan hasil akhir. Apalagi timnas Indonesia sedang masuk fase transisi. Pemain senior mulai berkurang, dan kebutuhan akan OH stabil itu nyata. Dalam konteks itu, Boy Arnes layak dipertahankan di timnas. Layak diberi jam terbang. Tapi untuk lompat jauh ke level Asia, masih ada pekerjaan rumah besar. Jadi kesimpulannya apa? Boy Arnes belum finish produk. Belum pemain yang otomatis siap abort. Tapi dia juga bukan hype kosong. Dia ada di tengah. Cukup untuk SEA Games, belum cukup untuk jadi pembeda di Asia. Dan justru disitulah menariknya. Karena 1-2 tahun ke depan akan menentukan segalanya. Entah dia naik level atau stagnan seperti banyak talenta sebelumnya. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, Boy Arnes cukup atau belum untuk naik level setelah SEA Games 2025? Tulis pendapatmu di komentar. Kita debat, tapi tetap pakai analisis.